Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Kandungan Protein Tepung Sargassum setelah difermentasi menggunakan mikroba dari usus ikan baronang Cyganocostatus untuk meningkatkan mutu bahan baku pakan. Saya presenter Rosni selaku penulis pertama, penulis kedua Pak Tamsil, dan penulis ketiga Muhammad Arnold dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bersama bahwa ikan barona merupakan salah satu jenis ikan ekonomis penting yang banyak diminati oleh konsumen. Dan benihnya sudah dapat dihasilkan dari kegiatan perbenihan, sehingga banyak pembudidaya yang mulai mencoba membudidayakannya. Dalam kegiatan pembesaran, salah satu masalah utama yang sering dihadapi adalah harga pakan yang mahal. Sargassum sp merupakan salah satu tanaman air yang cukup melimpah dan banyak tumbuh di perairan pantai, khususnya di musim-musim tertentu, serta belum dimanfaatkan secara optimum. Sargassum merupakan golongan ganggang merah dan berdasarkan hasil analisis proksimat, kandungan proksimat tepung sargassum protein kasar terdiri dari 7,3%, lemak 1,5%, abu 33,9%, serat kasar 26,2%. Ini menurut Jasmanto 2018, sehingga berpotensi sebagai sumber energi dalam pakan ikan baronang. Peningkatan mutu bahan baku pakan dengan bioprocessing umumnya menggunakan beberapa jenis mikroba. Ikan barona merupakan salah satu ikan herbivor di mana diduga banyak mengandung beberapa jenis mikroba yang terdapat di ususnya dan dapat menghidrolisis bahan pakan seperti serat, karbohidrat, protein, lemak, dan antinutrien lainnya dari tanaman air, sehingga berpotensi dijadikan sebagai probiotik atau mikroba fermentor untuk bahan dan pakan ikan. Oleh karena itu, mikroba potensial dalam usus ikan baronang tersebut perlu diisolasi, diseleksi, diperbanyak, dan dimanfaatkan sebagai probiotik untuk meningkatkan mutu bahan baku dan pakan ikan. Tujuan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui perubahan kandungan protein tepung sargassum yang telah difermentasi dengan menggunakan mikroba dari usus ikan baronang. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan adalah terdiri dari ikan barona dengan ukuran bobot tubuh rata-rata 127 gram, panjang total tubuh 191,4 cm, tepung sargassum, bahan kimia seperti sulfuric acid, hidrogen peroksida, selenium mix, dan batu didi. Sedangkan alat yang digunakan terdiri dari toples ukuran 2 liter, pengaduk, pH meter, termometer, timbangan analitik, alat destruksi, labu ukur dengan volume 100 ml, Erlenmeyer 250 ml, buret 25 ml. Metode. Kegiatan ini dilakukan di Laboratorium Nutrisi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros. Adapun tahap kegiatan adalah dengan mengkultur mikroba di dalam wadah Erlenmeyer dengan volume 500 ml dengan kepadatan sekitar 10⁻7 sampai 10⁻8 CFU per mililiter. Fermentasi tepung sargassum dilakukan dengan dosis mikroba 10%. Mikroba tersebut diencerkan ke dalam 90% dari jumlah tepung sargassum yang akan difermentasi. Larutan hasil pengenceran tersebut dimasukkan sedikit demi sedikit ke tepung sargassum sambil diaduk rata. Setelah itu dimasukkan ke dalam toples yang volume 2 liter
diinkubasi sehingga proses fermentasi terjadi secara aerobik fakultatif dengan masa inkubasi selama 10 hari. Setelah 10 hari, fermentasi sargassum tersebut dikeringkan dan siap untuk dianalisa protein. Proses analisa kandungan protein. Pertama-tama timbang 2 gram sampel pada kertas sari lalu dilipat dan dimasukkan ke dalam labodestruksi. Lalu ditambahkan 2 gram campuran selenium serta beberapa batu didih. Setelah itu ditambahkan 15 ml asam sulfat dan 3 ml hidrogen peroksida secara perlahan-lahan dan didiamkan selama 10 menit dalam ruang asam. Lalu dipanaskan di atas alat destruksi selama kurang lebih 2 jam hingga larutan menjadi jernih kehijauan. Kemudian kita biarkan mencapai suhu kamar, lalu diencerkan ke dalam labu ukur dengan volume 100 ml. Dari hasil yang telah diencerkan tadi, kita ambil 10 ml lalu dimasukkan ke dalam alat destilasi dan ditambahkan 15-20 ml larutan natrium hidroksida tiosulfat. Setelah itu lakukan destilasi dan ditampung dengan destilat dalam Erlenmeyer yang berisi 25 ml larutan asam borat dengan konsentrasi 4% yang mengandung indikator sebagai penampung destilan sehingga volume mencapai minimal 150 ml. Lalu hasil destilasi tadi kita titrasi dengan menggunakan HCl 0,1N yang sudah dibakukan sampai warna berubah dari biru menjadi merah. Hasil dan bahasan. Hasil analisis proksimat yang diperoleh, data awal menunjukkan bahwa kandungan proteinnya itu 6,16% dan setelah difermentasi dengan 10% mikroba, yaitu hasilnya 10,3%. Dari hasil kandungan protein fermentasi tersebut, sargassum dengan konsentrasi 10 mikroba menghasilkan 10,3% dari protein awal tanpa fermentasi, yaitu 6,16%. Ini akan terjadi peningkatan sekitar 49,9%. Ini menurut Kamarudin et al. 2019. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini lebih baik bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Usman et al. 2019 dengan menggunakan fermentor IE4 yang memperoleh peningkatan sekitar 20,77% dari protein awal, yaitu 6,16%. Selama proses fermentasi ditemukan terlihat beberapa perubahan seperti pada bagian permukaan substrat terjadi penumbuhan bintik-bintik berwarna putih dan kondisi substrat menggumpal atau bersatu. Kesimpulan dan saran. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa semua jenis isolat bakteri bisa hidup, berkembang dan bisa memanfaatkan substrat sesuai karakteristik masing-masing isolat. Kandungan protein tumbuhan sargassum hasil fermentasi dari masing isolat dengan dosis 10% menghasilkan 10,3% atau terjadi peningkatan sekitar 49,19% dari kandungan protein awal, yaitu 6,16%. Saran. Apabila dalam melakukan fermentasi dan analisa atau pengujian hendaknya dilakukan dengan teliti dan benar agar memperoleh hasil yang lebih baik. Di samping dituntut untuk selalu berhati-hati dalam melakukan pekerjaan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan dan mematuhi serta menjalankan prosedur kerja dengan benar dan tepat. Demikianlah presentasi kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.